Halo teman, kembali lagi dengan video di channel ini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah kisah dari seorang anak muda. Kejadian ini terjadi di Kalimantan Tengah. Kebetulan, pemuda itu bernama Erwin, yang merupakan orang asli daerah tersebut, atau bisa disebut dengan orang Dayak. Sebuah cerita seram itu terjadi ketika ia berusia 5 tahun, dan saat ia pindah ke rumah baru tepatnya di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah. Ia memiliki seorang sepupu yang berusia 7 tahun, dan sepupunya itu juga membantu Erwin beserta orang tuanya untuk mengangkat barang-barang guna dimasukkan ke dalam mobil untuk pindahan. Karena sepupunya itu sangat dekat dengan orang tua Erwin, jadi ia pun membantu mereka sampai selesai. Ketika mereka sudah tiba di rumah baru tersebut, mereka pun mulai menurunkan barang-barang dan memasukkan barang tersebut ke rumah barunya. Dan saat semua barang sudah berada di dalam rumah, Erwin dengan sengaja diajak oleh Wija untuk pergi ke suatu tempat yang ada sungainya. Ia mencari sungai karena Wija sangat suka memancing. Jadi Erwin yang menemaninya hanya ikut-ikutan saja. Saat ia mencari sungai terdekat, tidak satu pun ia melihat ada sungai. Dan karena sibuk mencari, selang beberapa lama, akhirnya mereka menemukan sebuah sungai yang berdekatan dengan hutan. Ketika mereka sudah tiba di sana, mereka pun mulai menggunakan pancingannya untuk menangkap ikan. Akan tetapi, mereka berdua ke sungai tidak berpamitan dengan orang tua Erwin. Ketika mereka asik memancing, Erwin dan sepupunya dibuat kaget. Mata Wija jauh melihat ke dalam hutan. Kemudian ia menyuruh Erwin untuk diam dan tidak bicara, karena Wija mendengarkan ada suara aneh yang terdengar dari dalam hutan. Suara itu terdengar seperti raungan. Akan tetapi suara itu tidak menyerupai raungan binatang yang biasanya sering terdengar dari hutan. Dan untuk hari ini sangat aneh. Awalnya Erwin mengira bahwa itu adalah hewan buas. Akan tetapi Wija membantah bahwa itu bukan suara binatang. Karena hari saat itu sangat gelap, jadi mereka dibuat merinding. Dan Erwin merasakan dingin di seluruh tubuhnya setelah mendengarkan suara itu. Saat beberapa lama, mereka melihat ada sebuah cahaya merah yang terbit dari hutan itu. Cahayanya tersebut sangat jelas mereka lihat. Dan pada saat itu, si Wija ini penasaran. Jadi ia menggunakan senternya untuk melihat dengan jelas cahaya tersebut. Dan tiba-tiba mereka dibuat terkejut, karena cahaya itu bukan sekedar cahaya, melainkan sebuah kepala wanita yang bergerak dan mengelilingi pohon di hutan. Tetapi itu bukan hanya kepala saja, melainkan berisikan sebuah jeroan di bawah kepalanya dan menggelandung. Saat Wija ini terkejut melihat hal itu, Erwin bertanya. Lalu Wija memperjelas, itu merupakan sosok kuyang. Dan sosok ini kerap muncul jika seseorang sendirian di tempat sunyi. Erwin yang tidak tahu tentang kuyang diberikan pernyataan seperti itu dibuat ketakutan, dan ia meminta untuk pulang saja. Akan tetapi Wija masih menyuruh Erwin untuk diam dan tidak ceroboh. Dan lama kemudian kuyang itu mengarah ke arah mereka. Wija menarik tangan Erwin, dan dengan sekuat tenaga mereka berlari sekencang-kencangnya hingga Erwin terjatuh. Wija yang sudah berlari terlebih dahulu meninggalkan Erwin, hingga Erwin pun terlihat dilukai oleh kuyang itu, tepat pada bagian tangannya. Wija yang melihat sepupunya dilukai oleh kuyang langsung berlari sambil menangis dan mulai melaporkan kejadian itu ke hadapan orang tua Erwin. Sesampainya di rumah, Wija pun langsung menemui orang tua Erwin dan memberitahu tentang perihal saudaranya dilukai oleh kuyang. Awalnya orang tua Erwin ini tidak percaya, karena raut wajah Wija ini kelihatan panik. Jadi orang tua Erwin pun kemudian menuju ke lokasi. Kemudian saat mereka sampai di lokasi, mereka melihat Erwin sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya. Lalu orang tua Erwin langsung menggotong Erwin untuk dibawa ke rumah bersama Wija. Saat mereka sampai di rumah, ayah Erwin sangat marah di hadapan Wija karena tidak bisa menjaga adiknya.
Dan saat ayah Erwin ini merabat tangan anaknya, ia melihat ada sebuah luka pada bagian lengannya. Lalu karena ayah Erwin ini memiliki teman yang pintar dalam hal spiritual, jadi ia mulai menghubungi temannya dan meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Sesampainya orang itu tiba di rumah baru mereka, ia langsung bertanya tentang kejadian yang dialami anaknya. Wijaya yang menjelaskan kejadian itu secara detail membuat orang tersebut tampak heran mengapa ada sosok kuyang bisa melukai Erwin tepat di bagian tangannya. Lalu dengan beberapa cara yang digunakan oleh teman ayahnya dapat membuahkan hasil, dan beruntung Erwin bisa disembuhkan. Orang itu menyebutkan mungkin saja kuyang itu merupakan wujud dari seseorang yang bisa berubah wujud menjadi sosok itu, dan seseorang tersebut juga bisa merasa terganggu karena ada kehadiran orang yang berada di sekelilingnya. Maka dari itu, kemungkinan ia menyerang Erwin. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.